Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang masih sangat relevan dengan topik bulanan kita, yaitu looking inside, melihat ke dalam. Nah, melihat ke dalam artinya Tuhan mau kita untuk melihat kehidupan kita. Jadi bukan hanya yang tampak dari luar, tetapi benar-benar apa yang menjadi yang kita hidupi, firman Tuhan yang kita hidupi, bagaimana kita mengasihi Tuhan, bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita melihat, jangan melihat hanya yang tampak, tapi melihat ke dalam. Dan minggu lalu saya percaya kita semua sudah belajar dari bagaimana bangsa Israel yang hanya mengandalkan ritual-ritual, yang hanya mengandalkan kekuatan eksternal yang tampak dari luar, tapi nggak melihat di hati, nggak melihat dalam kehidupannya, nggak introspeksi diri. Nah, pagi hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Ini saya kasih judul Search Me God, selidiki aku Tuhan. Nah, kita akan baca dalam firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 4 dan ayat 23 sampai 24. Ini bisa terbaca kah? Bisa ya? Kita akan baca bersama-sama karena ayatnya cukup pendek ya. Ayo kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Firman Tuhan yang luar biasa. Mazmur Daud minta Tuhan untuk menyelidiki kehidupannya. Karena Daud juga tahu dia juga banyak berbuat dosa. Nah, pagi hari ini mari kita belajar, kita minta Tuhan untuk search me, selidikilah aku Tuhan. Tema kita looking inside, melihat ke dalam, gak melihat keluar. Puji Tuhan IFGF kelihatan dari luar, IFGF Tondano luar biasa. Saya percaya inside IFGF Tondano juga luar biasa, amin. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, poin yang pertama dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yaitu kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya masih dalam jalur yang benar? Am I on the right track? Tuhan menyelidiki kita, kita minta Tuhan menyelidiki kita untuk kita melihat apakah saya ini masih berjalan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dari firman Tuhan ya jelas ya. Di ayat 23. Selidiki aku ya Allah. Next slide. Jadi ini seperti kalau kita bilang check up rohani, spiritual check up. Ada medical check up toh? Ini spiritual check up. Kalau medical check up itu dianjurkan mungkin setahun sekali, setahun 2 kali ya, bagi yang mungkin menderita beberapa penyakit, dicek. Siapa nih yang suka medical check up, suka check up rutin? Oh, asli semua nih, dia takut ya. Banyak yang takut termasuk saya juga. Tapi kita minta Tuhan spiritual check up, jangan takut ya. Kita harus selalu meminta Tuhan selidiki aku. Kita check up rohani dulu. Nah jadi kalau kita medical check up itu 6 bulan sekali. Kalau di klinik kita selalu di BPJS ya, itu jatahnya 6 bulan sekali. Sekarang pemerintah memberi kesempatan bagi yang ulang tahun untuk bisa
gratis medical check up. Ada yang pernah coba? Ingat baru ulang tahun. Saya juga baru ulang tahun tadi yang lalu April Mop tanggal 1. Nah, itu medical check up untuk melihat kesehatan kita. Kita ini sehat enggak? Kolesterol bagus, asam urat bagus, ada gula atau tidak, ada darah tinggi atau tidak, dan seterusnya. Apa fungsi untuk medical check up? Untuk melihat tentu saja kesehatan kita masih bagus tidak. Kadang karena kita takut, begitu kondisi kita tidak bagus, kita check up, sudah di ujung terlambat. Coba kalau Toranda check up tahun lalu. Coba kalau kita rutin check up. Ya, terlambat. Ada yang gak sempat check up, kena heart attack, kena jantung. Ternyata sudah ada kelainan atau ada penyakit lain yang menyebabkan jantung atau kanker atau tumor, ya. Nah, itu pentingnya medical check up. Nah, kita perlu spiritual check up untuk melihat kehidupan kita. Kita ini masih jalan benar atau tidak? Saya ini melayani Tuhan hanya untuk kelihatan saya pelayanan, atau memang sungguh-sungguh dari hati saya ingin melayani Tuhan. Sungguh-sungguh kehidupan saya, kehidupan yang benar-benar firman Tuhan itu nyata. Nah, ini kita perlu selalu untuk introspeksi, untuk medical check up. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita spiritual check up? Bagaimana Tuhan menyelidiki kehidupan kita? Kalau kita enggak connect with God, kalau kita enggak bergaul dengan Tuhan, bagaimana kita bisa Tuhan cek akang pe kita? Kalau kita enggak ke klinik, bagaimana kita bisa tahu? Kalau kita hanya di rumah saja. Kalau Anda enggak bergaul dengan Tuhan, bagaimana Anda mau bisa Tuhan selidiki saya? Tuhan menyelidiki kita. Jangan kita berpikir Tuhan langsung berbicara, tapi ada banyak cara kita minta Tuhan menyelidiki kita. Jadi how to have a God search me? Yang pertama, kita punya devotion time. Kita punya waktu untuk Tuhan. Kita punya waktu untuk bergaul secara pribadi dengan Tuhan. One on one. Bukan hanya di pelayanan ada one on one. Kita dengan Tuhan one on one. Lewat doa kita. Lewat baca firman, di situ kita bilang, Tuhan selidiki aku. Dan di firman Tuhan, di doa, itu ada kalanya kita temukan dan kita bisa menemukan, oh Tuhan, iya ya, ternyata kita kote so salah. Ternyata saya ini agak keluar melenceng sedikit. Ternyata pelayanan saya ini sudah tidak murni. Tapi karena saya ingin dilihat saya melayani Tuhan. Nggak enak kalau orang bilang kiapa sunya nak jaga melayani Tuhan. Kehidupan saya ini kehidupan yang bertumbuh. Yang bertumbuh secara spiritual. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di firman Tuhan, di doa itu, Roh Kudus pasti akan menuntun kita sehingga kita bisa tahu, oh iya, oh my goodness, this is my spiritual check up. Itu lewat waktu Anda dengan Tuhan. Waktu yang Anda persiapkan khusus dengan Tuhan. Apakah pagi hari, apakah siang hari, apakah malam hari, name it. Bisa, Bapak Ibu sekalian, kalau saya pagi hari. Di situ kita punya waktu. Kalau kita sering kali ibadah atau conference-nya, we have a devotion time. Atau pagi hari juga, banyak orang yang skip, banyak orang yang nanti jo datang kalau somo mulai jo. Ya, kadang-kadang kalau kita conference itu ada di jadwal itu ada devotion, ya kita doa penyembahan. Tapi ini Anda lakukan secara pribadi. Yang kedua tentu saja Anda ke gereja. Karena ketika Anda ke gereja, Anda di check up. Ketika kita baca firman, seperti hari ini, belajar dari Mazmur Daud. Kita di check up. Minta Tuhan selidiki kita. Apakah hatiku masih lurus? Apakah jalanku serong? Jalanku masih lurus atau tidak? Seperti Mazmur Daud, seperti Raja Daud. Anda ke gereja, Anda mendengarkan firman Tuhan. Anda memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan itu masuk lebih dalam lagi.
menyelidiki hati kita, menyelidiki kehidupan kita. Yang selanjutnya, bagaimana Tuhan bisa menyelidiki kita? Lewat persekutuan, lewat fellowship kita. Di situ kita bisa belajar dari kesaksian demi kesaksian, itu bisa menjadi kita refleksi ke kehidupan kita. Oh iya, benar ya, saya belajar dari keluarga ini, saya belajar dari TYC ini, saya belajar dari Bapak Ibu ini. Itu luar biasa. Dan itu somehow bisa membuat Anda introspeksi. Anda bisa menyelidiki kehidupan Anda. Sehingga hidup kita, hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin? Amin. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama, selidiki aku Tuhan, apakah aku masih sesuai dengan jalan-Mu? Apa aku masih sesuai dengan apa yang Kau keinginkan? Yang kedua, poin kedua, Tuhan tahu. Tuhan mengenal hati. God knew your heart. Ya. Mazmur 139 ayat 1, ayat 4, ayat 2, 3 ini jelas. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui. Selidiki aku ya Tuhan dan kenalah hatiku. Tuhan mengetahui kita, Tuhan mengenal kita. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Omniscient God. Tuhan yang maha tahu. Jadi ketika Tuhan menyelidiki kita, ketika kehidupan kita minta datang kepada Tuhan, kita ini gak ada yang tersembunyi. Biar let orang mau berdusta, biar let orang di depan orang lain, kita bisa mengecoh, ya. Tapi Tuhan tahu hati kita. Belajar minggu lalu bangsa Israel hanya mengandalkan kekuatan eksternal. Dorang bilang kalau ada tabut Tuhan, berarti Tuhan akan beracara, Tuhan akan memberi kemenangan bagi mereka. Mereka tidak meminta Tuhan. Mereka hanya bilang, oh kalau torang ada tabut Tuhan. Jangan kita jadi hal-hal yang ritual, ya. Kalau ada salib, pasti Tuhan bersama dengan kita. Percuma ada salib, biar les 100 tuh salib. Tapi kalau Anda tidak punya Tuhan dalam kehidupan Anda, percuma. Nah Tuhan bilang, Dia tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu segalanya dalam kehidupan kita. Ini jelas, ya Bapak Ibu. Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. I knew you before you were born. Tuhan tahu sebelum kita lahir. Tuhan yang membentuk kita. Tuhan maha tahu, Tuhan mengenal kita luar dalam. Jadi kita nggak ada yang tersembunyi, nggak ada yang pura-pura dengan Tuhan. Ketika pun kita datang menyembah, Tuhan tahu apa kedalaman hati kita. Jadi jangan kita main-main, jangan kita bilang gampang kok. Kalau Pastor Yoksin dia, aduh mantap sekali nih dia, ya rajin sekali, ikut melayani, rajin ke gereja. Tapi hidupnya di luar itu bukan sesuai apa yang Tuhan inginkan. Pastor Yoksin nggak tahu, Tuhan yang tahu. Ya, nah ini balik ke diri kita. Tuhan mengenal kita, Tuhan mengenal hati kita, Bapak Ibu sekalian. Seperti kita belajar juga apa yang perumpamaan, ya, apa yang Tuhan Yesus juga sampaikan kepada orang-orang Farisi, ya, di Lukas 16 ayat 15. Lalu Ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, dibenci oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang memang kita manusia biasa. Kita suka yang tampak, yang kelihatan, yang bagus. Kita semua suka yang eksternal, yang fisik. Kita enggak terlalu perhatikan yang rohani. Eksternal bagus, tampak bagus juga, ya. Gerejanya bagus, puji Tuhan.
Tapi yang utama jemaat Anda, kita semua masing-masing. Bagus enggak kita? Jangan cuma tampak dari luar. Tuhan tahu, Tuhan mengenal hati kita. Orang-orang Farisi, dia hanya yang kelihatan. Tuhan Yesus bilang, yang tampak bagi mereka, yang ikut aturan. Orang-orang Farisi melakukan kegiatan ritual-ritual agama, ya, memberi persembahan. Tapi mereka tidak mengasihi orang, hidup dalam kemunafikan, hipokrisi. Ini yang Tuhan kritik. Nah, kehidupan kita bagus. Kita ke gereja, kita bersekutu, kita ikut melayani. Tapi balik lagi ke hati kita masing-masing. Amin. Tuhan mau kita introspeksi diri. Looking inside, menyelidiki kehidupan kita. Search me, menyelidiki hati kita. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Sungguh-sungguh gak kita mengasihi Yesus? Jangan hanya tampak yang luar. Apa yang orang luar atau orang-orang inginkan, itu yang kita ikut. Tapi yang Tuhan inginkan gak ada yang lihat. Semua leaders gak ada yang lihat, pastor gak ada yang lihat. Tapi Tuhan tahu, Tuhan yang melihat. Sebelum kita lahir, Tuhan tahu, Tuhan mengenal kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena Tuhan tahu hati kita, karena Tuhan mengetahui hati kita, kita juga harus selalu hidup untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dan kita nggak perlu khawatir apa kata orang. Jangan terlalu memikirkan apa kata orang. Kadang-kadang saya dengan Pak Jerry, nak saya pusing gua apa orang mau bilang. Kadang-kadang suka begitu toh, enggak enak begini-begini. Kadang-kadang ya kita juga sebagai makhluk sosial, sebagai juga orang yang bergereja, kita juga harus behave ya. Kehidupan kita, tingkah laku kita, betul juga orang melihat tingkah laku kita. Bagaimana kalau orang Kristen yang di luar saja sudah tidak seperti kelihatan orang Kristen, apalagi di dalamnya. Sedangkan di luar sudah kelihatan orang Kristen, di dalamnya belum. Apalagi kalau enggak kelihatan. Jadi kehidupan tingkah laku kita itu benar-benar diperhatikan. Manusia memperhatikan hal-hal tersebut. Wajar, human. Karena kita hidup kehidupan sebagai makhluk sosial. Tapi sebagai orang Kristen, kehidupan spiritual kita, itu yang harus selalu kita tumbuhkan hari lepas hari. Bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Amin. Nah, jadi hidup kita adalah hidup yang menyenangkan Tuhan. Bukan hidup yang terlalu pusing dengan apa kata orang lain. Ya. Kadang bisa saja Anda ke gereja, Anda enak ke gereja. Karena begini, karena saya ada masalah. Nanti apa kata orang? Jangan seperti itu. Jangan pikirkan apa kata orang. Apa kata Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki itu yang penting. Jangan sampai karena persoalan yang Anda hadapi, persoalan yang kita hadapi hari lepas hari, membuat kita jauh dari Tuhan. Kenapa? Karena kita pikirkan pandangan orang lain terhadap kita. Bukan pandangan Tuhan terhadap kita. Jadi kalau ada Bapak Ibu adik-adik yang pagi hari ini kadang-kadang masih segan, kadang-kadang masih tidak enak apa kata orang, don't worry. Jangan pikirkan itu. Pikirkan saja bagaimana hidup kita adalah hidup yang mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Amin. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang pertama, bahwa kita minta Tuhan untuk menyelidiki kita. Apakah kita masih sesuai dengan kehendak Tuhan? Yang kedua, Tuhan itu tahu kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan itu luar biasa. Dia mengenal kita, bahkan Tuhan yang menciptakan kita. Jadi dia kenal hati Anda masing-masing. Kita nggak bisa mengelak. Tuhan tahu. Apa yang baru kita pikirkan saja, Tuhan sudah tahu. Jadi kita nggak bisa berbohong, kita nggak bisa berdusta. Kalau kita sebagai orang Kristen ya, Anda berbohong, you know ini paling di dalam pasti ada Roh Kudus yang bilang, ini boleh nggak so salah nih dia. Pasti ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita, bikin kore-kore orang hati sampai kita feeling guilty.
Kenapa? Karena kita sudah berbuat salah, kita sudah berbuat dosa, kita sudah menyakiti Tuhan. Secara diam-diam, Tuhan mengenal hati kita. Poin yang ketiga, Tuhan yang menuntun kita. Tuhan mengenal hati kita, Tuhanlah yang menuntun kehidupan kita. Mazmur 139 ayat 24. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini Mazmur Daud. Luar biasa, seorang Daud, seorang raja, dia masih datang kepada Tuhan. Masih minta tuntunan Tuhan. Daud itu luar biasa. Daud itu human, manusia. Dia enggak sempurna, seperti kita juga. Tetapi selalu dia datang bertobat, dia datang minta pengampunan, dia datang meminta tuntunan Tuhan. Kita juga harus seperti itu. Kita juga sering berbuat dosa, tapi kita datang bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Kita minta guidance Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita minta Tuhan untuk selalu bersama dengan kita. Ketika kita meminta tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, artinya kita menyerahkan kehidupan kita untuk sepenuhnya dituntun oleh Tuhan. Kita percaya, trust. Kita percaya Tuhan. Tuhan yang akan membawa kita. Karena kenapa? Kita percaya bahwa kehidupan kita ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita, masa depan kita ada dalam rancangan Tuhan. Dan kita aminkan rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Ini harus kita aminkan. Dan kehidupan kita bukan berarti tanpa badai dan gelombang, tapi kita punya Tuhan. Sehingga ketika kita percaya, ya kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Kita berserah kepada Tuhan. Surrender, I surrender God. Saya menyerahkan kehidupan saya kepada Tuhan. Ini ada suatu ilustrasi ya Bapak Ibu sekalian. Barangkali mungkin hampir semua ini sudah pernah naik pesawat. Next. Pernah naik pesawat semua? Hampir semua ya, ada naik pesawat, naik mobil lah ya. Kalau kita naik pesawat, orang nak tanya siapa tuh pilot? Iya. Siapa yang mau bawa ini pesawat? Orang enggak tahu. Orang tahu bahwa kita beli tiket, ya. Kemudian kita check in, kemudian kita naik pesawat. Ada enggak yang bilang, siapa Kang ini pilot? Orang mana Kang dia? Hebat enggak ini pilot? Jam terbangnya berapa? Sudah berapa jam ya? Selama dia karirnya, dia masih muda atau so tua? Ada enggak yang begitu? Enggak ya? Ya iya, karena kenapa? Ketika kita naik pesawat, kita percayakan saja bahwa yang akan membawa kita dari Manado mungkin ke Jakarta adalah pilot tersebut. Of course we have God. Tentu saja kita punya Tuhan. Karena kita apa? We trust and surrender to God. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya. Tetapi ketika Anda mempercayai seorang pilot, itu mirip dengan kita percaya Yesus. Bahwa kehidupan kita akan dibawa, akan dituntun oleh Tuhan. Kita percayakan pilot itu yang akan mengantar kita take off dengan selamat, landing dengan selamat. Begitu juga kalau Anda naik mobil kalau Anda naik bis. Dari Manado ke Palu. Siapa yang so pernah coba naik dari Manado ke Palu? Oh, pastor so pernah coba. Dari Manado Bapak juga pernah coba ya. Dari Manado ke Palu, jaga cek so pastor siapa tuh yang Jawa bawa. Biasanya kita lihat siapa agennya ya, yang travel ya, yang mengoperasikan. Kalau yang kayak ke Bandung ya, ada yang bilang kalau naik travel X misalnya, hati-hati banyak kecelakaan. Begitu juga pesawat, naik pesawat biasa kan orang lihat
airline mana kalau tergantung kalau dia pesawat mahal, mana-mana jatuh orang apa jatuh yang murah, yang orang bisa afford, orang akan terbang ikut. Kayak kami kemarin, karena sudah last minute beli tiket ke Bali, buka di Traveloka, cuma Transnusa yang ada. Nggak tahu apa yang sudah pengalaman dengan Transnusa. Ini off the record sebenarnya ya. Delay 12 jam. Ternyata bukan hanya kami yang delay. Ada juga yang sebelumnya dia delay 24 jam. Bahkan nggak ada pilihan. Orang mau berlibur ke siang, so mau habis. Nah biasa kita pilih yang seperti itu toh. Tapi saya waktu cek, saya nggak cek siapa pilotnya ya. Yang tahu saya terbang. Ketika Anda naik bis juga seperti itu. Ketika kita naik mobil, kalau saya naik mobil, kalau sudah capek dari Tondano ke Manado, tentu saja I trust Pak Jerry yang bawa mobil. Nah ini banyak sekali, kita kadang-kadang bawa mobil, ibu-ibu terutama saya lihat di TikTok, ibu-ibu paling cerewet kalau bawa mobil. Begini kok, pelang sedikit kok, nggak usah terlalu cepat-cepat. Orang masih ada 2 jam sampai di Tondano. Kita kadang-kadang suka cerewet, ibu-ibu ini ya kebanyakan. Tapi we trust orang yang bawa. Pak Jerry bilang ini, percaya Jo kok Pak kita. Trust me, tidur Jo. Misalnya kalau capek. Itu. Nah kepercayaan kita seperti kita naik pesawat kepada Tuhan. Harusnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita nggak bilang Tuhan bisa enggak? Tuhan, aduh kita ragu Tuhan. Tuhan soalnya nggak bisa jawab kita berdoa. Tuhan nggak bisa memberi kita kemenangan dalam pergumulan. Tuhan gak bisa menyembuhkan saya ragu Tuhan. Enggak, kita harus percaya. Dan kita surrender kepada Tuhan. Karena hidup kita semua adalah hidup di tangan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita belajar ya pada pagi hari ini seperti bangsa Israel. Bangsa Israel hanya mengandalkan kekuatan mereka, hanya mengandalkan emosi mereka, sehingga usaha mereka sia-sia. Puluhan ribu, 30.000 orang kalah dari tentara Filistin. Mereka punya Tuhan loh. Mereka punya Tuhan. Tapi mereka nggak trust, mereka nggak surrender, mereka nggak tanya Tuhan. Sehingga seakan-akan kalau ada tabut perjanjian, ada Tuhan. Nah ini kita belajar Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi mereka juga mengalami kegagalan. Itu proses yang wajar. Kehidupan kita Anda mengalami kegagalan, Anda mengalami tantangan biasa. Tapi luar biasa penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel. Ya, kita belajar dari Yosua. Mereka bisa masuk tanah perjanjian. Janji Tuhan ya dan amin. Dengan berbagai tantangan, mereka dituntun oleh Tuhan. Dan kalau tadi ceritanya tabut perjanjian, orang bilang yang penting ada Tuhan pasti bersama. Kalau ketika mereka masuk tanah Kanaan, Tuhan yang berfirman. Tabut Tuhan itu duluan. Itu menandakan saya yang berjalan di depan bangsa Israel. Kita juga minta Tuhan. Harus selalu minta Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Jangan mengandalkan kegagahan kita. Kita kok mampu. Kita kok hebat. Kita kuat. Kadang orang pandang enteng kesehatan. Masih muda. Sering berolahraga. Tapi kita takut medical check up. Nah kita juga hidup saya 1 kali mungkin dalam 1 minggu, mungkin 4-5 hari itu bergaul dengan pelayanan. Jadi saya nggak perlu spiritual check up. Tuhan tahu. Padahal Anda perlu kontemplasi. Ya, Anda perlu lakukan spiritual check up hari lepas hari. Bukan 6 bulan sekali loh. Bukan 1 bulan sekali. Ketika Anda bersama dengan Tuhan, devotion Anda waktu pribadi dengan Tuhan, Anda connect dengan Tuhan. Ask Tuhan, Tuhan selidiki aku. Nah bangsa Israel
ketika mereka mengandalkan Tuhan, ketika dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan, mereka berhasil. Mereka bisa masuk tanah perjanjian ke tanah Kanaan. Kita juga ketika kehidupan kita mengandalkan Tuhan, pasti apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Dan waktu Tuhan itu waktu Tuhan, bukan waktu kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir pada Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Ini kita semua sering sekali bahkan sudah hafal. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3 ya. Kita baca bersama-sama boleh? Oke, Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. 3, 2, 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur Daud luar biasa. Kita punya gembala. Tuhan adalah gembala kita, Tuhan yang menuntun kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda melewati berbagai musim kehidupan, jangan khawatir, kita percaya kepada Tuhan. Kita percayakan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang akan menuntun kehidupan kita sesuai dengan jalannya. Pagi hari ini kita diajak untuk introspeksi. Kita diajak untuk menyelidiki kehidupan kita. Apakah kita masih hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan? Jadi PR ya bagi kita semua. Setiap hari tanya kepada Tuhan. Tuhan, selidiki saya. Selidiki kehidupan saya. Supaya kehidupan kita, kehidupan spiritual kita adalah spiritual yang sehat. Ya, jangan ketika kita katanya hebat-hebatnya melayani tahu-tahu kolaps. Ini dia kehidupan spiritual yang gak sehat ternyata. Karena kenapa? Karena kadang check up, hampir gak pernah check up kehidupan spiritualnya. Jadi pagi hari ini ya, kita percayakan kehidupan kita. Tuhan tahu hidup kita, Tuhan mengenal kita. Dan Tuhan yang selalu menuntun kita. Ini harus selalu kita pegang. Selalu kita percayai bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Amin.